Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang ya. Mungkin kita bisa langsung mulai webinar hari ini. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nisa Anindya, saya selaku moderator hari ini, dan saya yakin Bapak Ibu semua yang di sini sudah siap untuk bye-bye sistem jadul lama, karena hari ini kita mengangkat webinar dengan judul Breaking Barriers Integrating Business Process with Cloud ERP. Dengan tujuan untuk memahami bagaimana mengintegrasikan proses bisnis dengan Cloud ERP untuk mengatasi berbagai hambatan, untuk mengefisienkan dan mempermudah kinerja kita dalam sebuah bisnis. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan singkat rules untuk webinar hari ini. Baik, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk menggunakan nama yang sesuai, diawali dengan nama lengkap atau nama panggilan, itu cukup, lalu strip dengan nama perusahaan, contohnya Nisa dari PT Neo Essential Technology. Lalu untuk sesi Q&A nanti, bisa tolong dituliskan pertanyaannya, baik di pertengahan presentasi ataupun di akhir dari presentasi. Jadi nanti setelah sesi presentasi selesai, kita bisa langsung bacakan pertanyaannya. Dan nanti saat sesi question and answer akan ada survei, link survei yang dikirimkan di kolom chat. Jadi mohon bantuannya selain bertanya juga mengisi survei, karena nantinya dari survei dan pertanyaan yang disampaikan akan berkesempatan untuk memenangkan door prize, yaitu e-wallet saldo nanti. Dan pengumuman dari pemenang ini akan disampaikan di akhir dari acara. Baik, selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan secara singkat PT Neo Essential Technology, tak kenal maka tak sayang. Next. PT Neo Essential Technology ini sudah berdiri sejak 2018. Presiden Direktur kita adalah orang Jepang langsung, Mr. Hideto Sasaki, atau yang dikenal dengan Sasaki-san. Kita dulu di Menara Bidagara, Bapak Ibu, headquarter kami. Sekarang kami sudah pindah di Sunter, Jakarta Utara. Jadi yang mungkin mau main-main nanti bisa hubungi saya untuk mengenal kami lebih dalam. Next. Ini adalah grup company kami, jadi kami adalah bagian dari Soma Gede. Kami bagian juga dari Netamak Indo, kita juga mempunyai beberapa sister company, Netmark, Prima Cyber Security untuk security, Trans Technology Tools untuk tools, dan Efinis untuk cloud, dan Digital Nusa untuk software development. Our service mulai dari konsultasi hingga maintenance nantinya, jadi sudah include semua dari service kami, karena kami adalah perusahaan IT, kami tidak hanya menjual dan melepas, tapi mulai dari consulting, procurement, implementation, hingga maintenance, kita sudah cover semua. Next. Ini adalah solusi kita, PT Neo Essential Technology sudah punya partner-partner hebat, termasuk hari ini yang jadi bintang tamu kita, PT System Ever Indonesia. Kita akan mengenal lebih lanjut nanti. Mungkin mengenalkan produk yang pertama ada NX Wi-Fi. Di NX Wi-Fi ini merupakan portable Wi-Fi untuk terkonek dengan internet jika mungkin Bapak Ibu sedang bertraveling di luar negeri. Ini adalah portable Wi-Fi yang cocok karena satu device ini bisa connect hingga 5 gadget, sangat cocok baik untuk B2B, B2C, hingga B2B2C. Next ada Mobile Device Management. Mobile Device Management ini adalah konsol untuk mengatur berbagai perangkat device, mulai dari macOS, Android, iPadOS, macOS, iOS, Android, segala macam device itu bisa dikontrol dari satu konsol. Karena biasanya device itu kan disediakan oleh perusahaan, jadi agar lebih mudah mengontrol, patuh nggak sih device ini sesuai tidak dengan peraturan atau kebijakan perusahaan, jadi bisa menggunakan MDM ini. Next ada Fleet Management System atau Traxia. Nah, kalau yang sebelumnya MDM ini untuk mengontrol device, Traxia atau Fleet Management ini untuk mengontrol armada. Bagi perusahaan-perusahaan yang punya armada dan ingin memastikan bahwa di mana armada mereka berada, termasuk dari
driver behavior bisa menggunakan fleet management ini karena nantinya ada di satu dashboard, baik berupa nyala, mati, hingga mendadak, belok mendadak, itu sudah terkontrol dari fleet management kita. Next, kita punya learning management system, ini spesialis untuk onboarding dan training korporat. Lalu LMS nanti perusahaan bisa membagikan materi, tes, dan memantau dari hasilnya secara satu platform. Dan learning management system ini bisa diakses dari manapun, baik dari desktop maupun dari mobile. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar karena bisa diakses dari manapun. Next, kita punya software development di sini untuk mengembangkan aplikasi. Ini sangat customisasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Bisa berupa mobile apps, web apps, hingga project integration. Jadi ini cocok untuk segala bidang industri, mulai dari manufacture, travel, hospitality, IT, hingga telkom. Next, kita ada NF Insight atau EI CCTV. Ini biasanya sangat cocok untuk retail karena dia berupa kamera pintar yang mempunyai fitur facial expression analysis, crowd analysis, and customer demography. Biasanya di sini untuk menganalisis apakah iklan, apakah sebuah promosi, sebuah program yang dilakukan oleh marketing sudah sangat relevan dengan target market mereka. Oleh karena itu, biasanya NF ini sangat cocok untuk retail industry. Next, kita punya ERP. ERP ini merupakan solusi yang kita kenalkan hari ini, kita bawa. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa catatannya, karena kita akan berdiskusi lebih dalam untuk ERP ini langsung dengan ahlinya ya. Next, ada IoT. IoT ini merupakan sistem atau major workbench pintar. Jadi biasanya mungkin ada manufaktur yang masih membutuhkan assemble dari manusia karena beberapa perangkat yang sensitif. Itu bisa menggunakan IoT ini karena IoT ini tidak hanya meja yang dilengkapi dengan rak, display, kamera. Jadi kamera ini nanti akan menunjukkan apakah user yang sedang assemble ini sudah melakukan langkah-langkah atau step-stepnya dengan tepat. Next, yang terakhir kita punya virtual chatbot. Ini adalah solusi untuk memastikan kita tetap in touch dengan our customer karena kita tahu customer support meningkatkan kepuasan pelanggan itu yang utama. Jadi dengan fitur chat assistant dan dashboard integration ini bisa mempermudah kita untuk melayani customer dengan jumlah besar. Jadi sangat cocok untuk segala macam jenis industri, IT, retail, banking, healthcare, ini sangat cocok. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita di webinar hari ini, Bapak Ferdinand Tobing. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini kita satu frame ya, jadi yang satunya ini Pak Ferdinand. Baik, beliau ini Head of Production and Consulting dari PT Sistem Ever Indonesia. Jadi tidak usah diragukan lagi, pengalaman beliau udah 9 tahun implementasi di ERP dan 10 tahun pengalaman langsung di industri manufaktur dan FMCG. Jadi beliau ini sudah punya banyak proyek, mulai dari nasional hingga multinasional. Jadi no worries, nanti kalau Bapak dan Ibu ingin langsung konsultasi setelah ini, bisa langsung ke Pak Ferdinand. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Ferdinand, the platform is yours. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas agak panjang, jadi pembahasan pertama kita itu terkait dengan manufaktur di Indonesia pada umumnya, kemudian nanti hubungannya manufaktur tersebut terhadap ERP, kemudian hubungannya lagi kepada cloud-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah salah satu contoh ERP yang kita pakai, yaitu ke IT inventory, karena ini salah satu topik yang sangat hangat diperbincangkan di dunia industri, terutama setelah COVID ya, karena industri banyak yang masih belum bisa struggling dari masa-masa kemarin COVID. Jadi dengan adanya solusi IT inventory, memungkinkan buat industri yang mungkin modalnya tidak banyak, tapi dengan dibantu oleh pemerintah, mereka bisa dapat berjalan normal seperti semula. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Topik kita yaitu Win Manufacturing by Breaking Barrier, Integrating Business Processes with Cloud. Jadi yang pertama itu kita lihat terkait dengan kenapa manufaktur Indonesia. Jadi Indonesia, kita tahu sendiri, Indonesia sudah berdiri sejak lama ya, 1945, kemudian industri sudah dikenal luas di Indonesia sejak tahun 70-an,
Kemudian sejak dari itulah kita ini merupakan salah satu dari industri terbesar, terutama bergerak di bidang manufaktur. Jadi 10 industri terbesar di dunia. Nah, tapi karena kita 10 besar bukan berarti kita bisa leluasa menggunakan teknologi. Nah, dari beberapa literatur yang kami dapatkan, itu ternyata kita itu berada di urutan terakhir malah dari 10 besar. Jadi 10 besar udah kita nomor 10, kita paling bawah juga terkait dengan penerapan teknologi. Jadi sekarang kan industri di dunia kan sudah memasuki industri 5.0 ya. Jadi kemarin kita 4.0, sekarang ini malah 5.0. Nah, 5.0 ini sendiri merupakan perpaduan dari teknologi 4.0 dan 5.0. Nah, nanti akan kita bahas di yang berikutnya. Nah, itu dari yang 10 besarnya. Nah, dikaji lebih dalam, waktu kita recheck lagi di Bursa Efek Indonesia, jadi di tahun 2020, itu ada riset terkait dengan berapa banyak perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang menggunakan software ERP. Jadi bisa dibayangkan dari 162 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, ternyata hanya 50. Berarti kurang dari 50% yang menggunakan ERP. Kita tidak lihat jenis brandnya ya, tapi ERP pada umumnya. Jadi kita bisa lihat bahkan yang sudah listing pun di Bursa Efek itu tidak semuanya menggunakan ERP. Nah, ini yang akan jadi tantangan kita Indonesia ke depannya, perusahaan akan maju, teknologi akan seperti apa. Nah, berikutnya, kalau kita lebih jauh lagi, kenapa kita harus ke cloud? Nah, kalau kita mundur sedikit ya, kita lihat dari sejak zaman COVID 2018 itu mengubah dunia industri, terutama industri teknologi. Kita lihat, misalkan dulu waktu kita absensi ya, absensi zaman dulu mungkin harus fingerprint atau hand punch, atau harus datang ke kantor dulu nih, biar bosnya lihat, wah ini udah datang nih orang-orangnya. Tapi sejak COVID nih, nah mulai tuh disiapkan aplikasi. Kita harus check in, check out, harus pakai aplikasi. Bahkan mungkin dibikin juga pakai Google ya. Jadi harus benar-benar kita ada di tempat. Kalau nggak sesuai dengan check in, check outnya. Nah, ini salah satu contoh kenapa teknologi membantu. Apalagi dengan adanya cloud. Cloud ini kan memudahkan orang dimanapun, kemanapun itu bisa dibawa. Jadi ERP ini nantinya karena dia pakai cloud, kita bisa terhubung kemana saja. Itu dengan adanya cloud. Kemudian yang berikutnya, nah kita hubungkan lagi dengan manufaktur. Nah di manufaktur sendiri kan ada namanya Lean Manufacturing, ada juga namanya Lean Six Sigma. Nah ini kan fungsinya sebenarnya hanya untuk merampingkan atau membuat pekerjaan di proses manufaktur kan semakin ringkas. Nah, itu juga sama dengan teknologi. Teknologi juga membuat kita semakin ringkas ya. Pekerjaan yang dibuat tadi di manufaktur yang tadinya mungkin dikerjakan beberapa orang, kemudian jadi makin ringkas. Bukan berarti menggantikan orang, bukan. Teknologi itu hanya membantu. Jadi paradigma yang selama ini dibangun di pabrik karena dibilang oh ini ada sistem baru nanti akan menggantikan orang, tidak. Jadi sampai kapanpun, sampai mungkin ribuan tahun yang akan datang, manusia tidak akan tergantikan. Jadi alat, device, teknologi hanya membantu. Nah ini yang harus nanti teman-teman yang Bapak Ibu yang ada di pabrik itu nanti harus dibangun lagi image-nya bahwa teknologi itu tidak seperti itu. Oleh karena itu, karena tadi adanya lean manufacturing, jadi kalau dihubungkan dengan teknologi, itu pertama pasti ada hubungannya dengan manusia, SDM pasti. Dimanapun kalau kita melakukan transformasi, terkait dengan nanti adanya perubahan sistem, adanya perubahan cara, nah itu pasti akan melibatkan orang. Nah orangnya seperti apa? Nah ini nanti akan jadi tantangan waktu nanti akan adanya implementasi sistem baru. Nah saya juga teringat waktu salah satu pembicaraan dari Pak Ignatius Jonan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, beliau adalah salah satu mantan direktur KAI ya. Saya masih ingat beliau pernah berbicara kalau misalkan dia mentransformasi KAI itu tidak mudah. Bayangkan Bapak Ibu, 60-70% karyawan KAI itu lulusan SD.
Bagaimana dia mengubah paradigma KI yang dulu, kalau Bapak Ibu mungkin naik kereta, dulu bisa naik ada di atas, kemudian orang-orang masuk ke dalam. Nah, itu ditransformasi seperti yang sekarang Bapak Ibu bisa lihat. KRL begitu mewah, bagus, nyaman. Bahkan, ya itu tadi, lulusan SD dia bisa sulap, bahkan seperti sekarang. Nah, transformasinya seperti, nah itu tergantung dari Bapak Ibu. Bagaimana cara mengubah sumber daya di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sama seperti kita mengimplementasikan ERP juga sama. Jadi bagaimana cara kita mengubah orang, cara kita mengajak orang supaya bisa berpindah itu ada gayanya sendiri, tergantung Bapak Ibunya, apakah mau berubah atau tidak. Itu terkait dengan perubahan sikap. Kemudian yang kedua, implementasi yang harusnya juga mengikuti tempat Bapak Ibu berada. Jadi tidak semua solusi sistem itu pasti akan sama. Bahkan ERP yang canggih sekalipun atau sistem yang canggih sekalipun yang dari luar ya, itu belum tentu pas masuk Indonesia. Karena di Indonesia itu sangat dinamis, terutama terkait dengan peraturan. Bisa dicek di peraturan di seluruh dunia yang paling dinamis itu Indonesia. Kenapa? Karena setiap ganti presiden, ganti peraturan. Ganti menteri, ganti peraturan. Jadi itu tadi. Jadi peraturan yang harus mengikuti sistem. Gitu. Jadinya mau nggak mau nanti contohnya HRS juga akan berubah. Tiap tahun bisa berubah, atau mungkin bulanan bisa berubah. Nah itu yang harus diperhatikan nantinya. Kemudian terkait dengan redesign, kayak redesign ini tadi, kalau tadi karena orangnya, otomatis SOP-nya pasti akan ada yang berubah. Nah itu tadi beberapa yang harus kita perhatikan terkait nanti implementasinya. Nah terkait dengan go digital dan scale up-nya, itu tadi karena kita akan menuju industri 5.0, dan 5.0 ini artinya melibatkan orang dan alat. Jadi kalau yang 4.0 menitik beratkan hanya teknologi. Jadi IoT lah, terus ChatGPT lah dan seterusnya itu 4.0. Tapi 5.0 itu penggabungan dari orang dan alat. Nah, karena Jepang sudah memulai 2018 dan Indonesia sedang menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu juga mau tidak mau karena industri berkembang terus dan kita tidak boleh ketinggalan, karena kalau kita ketinggalan ya industri kita tidak akan maju terus. Jadi kita akan selalu ketinggalan. Nah, ini yang kita harapkan nantinya teknologi tadi harus berjalan beriringan dengan orang. Oke, nah berikutnya. Nah, ini ada hubungannya antara cloud ERP dan manufaktur sendiri. Jadi karena tadi cloud itu adalah kita bebas di mana saja, koneksinya tidak terbatas. Nah, ini salah satu kelebihan yang kita harapkan dari cloud-nya. Jadi kalau selama ini mungkin di tempat Bapak Ibu sistemnya itu masih berbasis di dalam pabriknya saja, jadi aksesnya terbatas. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan aktivitas hanya di pabrik, tidak bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain kalau misalkan ada bisnis trip misalkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau adanya cloud ERP, Bapak Ibu bisa di mana saja, mantau di mana saja, tidak terbatas waktu dan tempat. Nah, itu fungsinya cloud ERP. Nah, berikutnya. Nah, ini yang salah satu hal yang menarik, yang lagi hangat-hangatnya karena kalau kita ingat IT inventory ini mungkin hanya segelintir orang yang menggunakannya. Karena kalau mendaftarkan IT inventory itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Butuh persyaratan yang sangat banyak terutama dari kementerian. Jadi misalkan butuh laporan keuangan 5 tahun terakhir, kemudian sudah stabil bisnisnya di Indonesia minimal 10 tahun, kemudian perizinannya juga nggak sedikit, agak banyak. Jadi persiapan untuk memulai IT inventory pun butuh waktu paling cepat juga setahun. Nah ini yang menurut kami juga hal yang sangat penting kita bahas hari ini. Baik, kita mulai saja. Jadi ini latar belakang kenapa IT inventory itu diperlukan di dunia industri. Salah satunya di ERP nanti, koneksivitasnya. Jadi kalau kita mundur sedikit dari tahun 1990, bisa Bapak Ibu bayangkan zaman dulu kalau kita melakukan import barang atau ekspor barang itu manual. Sebelum tahun 90 ya. Jadi orang bikin dokumen manual terus datang ke kantor bea cukai. Nanti orang bea cukai cek dokumennya disahkan. Itu sebelum tahun 90. Kemudian menjelang tahun 90, nah bea cukai sudah membuat satu sistem, tapi baru terbatas di mereka saja.
Jadi tetap manual, jalan. Bapak Ibu datang ke Bea Cukai tinggal masukkan datanya ke sistem, baru di approve Bea Cukai, baru barang bisa keluar atau masuk. Itu tahun 90. Kemudian bergerak lagi di tahun 95, ada improvisasi dari Bea Cukai. Dia sudah mulai bangun sistem baru lagi, tapi dalam bentuk disket atau dalam bentuk program lah di dalam aplikasi. Nah, ini pergerakan mereka selama 5 tahun. Kemudian lanjut lagi, ada namanya di tahun 97, ADI, jadi pertukaran data. Tapi pertukaran datanya di dalam basis aplikasi. Jadi Bea Cukai memberikan modul atau memberikan suatu aplikasi di dalam suatu perusahaan ke dalam PC atau laptop, kemudian si eksimnya atau ekspor impornya, stafnya itu melakukan pembuatan dokumen, kemudian nanti di datanya baru akan dikirimkan ke Bea Cukai. Jadi karena sistemnya ini mahal, dan setahu saya juga ini ada kerjasama dengan pemerintah juga. Jadi dalam hal ini pembuatan ADI-nya ini kerjasama dengan Pelindo, kemudian servernya, karena ini mahal, servernya dari US, jadinya pada tahun 2003 sudah mulai dicanangkan pembuatan software baru. Jadi karena ini memakan duit pemerintah banyak sampai miliaran US dollar kalau saya tidak salah, jadinya perlahan-lahan ditinggalkan. Jadi metode ini perlahan-lahan ditinggalkan karena tadi mahal ya, kemudian tidak ada lagi update dari si yang punyanya. Makanya pada tahun 2003 ada pembaruan. Walaupun baru sedikit ya pembaruannya. Nah, karena ini agak lama pembaruannya, maka pada tahun 2007, Kementerian Keuangan membawahi atau Pak Jokowi lah lebih tepatnya waktu itu menggadangkan bahwa semua administrasi harus dalam satu pintu. Jadi selama ini kan administrasi kan terlalu panjang ya. Bahkan kalau kita lihat ada dulu iklan ya, kalau minta cap itu sampai lama. Cap 1, cap 2 sampai berapa kali baru selesai dokumentasi. Nah, pemerintah membuat namanya Indonesian National Single Window. Jadi pembuatan dokumen dalam satu pintu. Dan ini membawahi Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, kemudian Kementerian Keuangan. Nah, inilah cikal bakal lahirnya sistem yang baru, CISA. Jadi dengan adanya INSW ini, maka CISA, kemudian nanti ada sistem-sistem lainnya akan berada di dalam satu naungan. Nah, kemudian barulah pada tahun 2012 itu baru berdirinya CISA. Nah, di CISA sendiri itu tidak mudah ya buat mereka si Bea Cukainya. Bayangkan sudah jalan 12 tahun tapi mereka belum terimplementasi 100%. Sekarang mereka baru mencoba untuk pilot project ke-8. Jadi pilot project pertama sudah dimulai setelah COVID, karena waktu itu terkendala COVID, kemudian sampai sekarang dimulai dari pelabuhan Soekarno-Hatta, kemudian pelabuhan Tanjung Priok, dan seterusnya. Nah, diharapkan nanti di tahun ini pemerintah, kalau saya tidak salah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sudah menjalankan pemakaian aplikasi CISA ini ke seluruh pelabuhan, kemudian terminal kedatangan dan keberangkatan barang. Itu nanti di tahun 2024 ini. Oke, berikutnya. Oke, ini tadi sudah, kita lewat saja. Nah, kalau tadi kita lihat tadi latar belakangnya, nah ini adalah beberapa manfaat yang didapat dengan adanya IT inventory. Jadi manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai si perusahaan, bahkan juga manfaatnya oleh si petugas si Bea Cukai ya. Jadi kalau kita sebagai perusahaan, manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama terkait dengan barangnya sendiri datang dan keluarnya kita bisa pantau. Kemudian yang kedua terkait dengan rekonsiliasinya, jadi data yang kita kirimkan ke Bea Cukai, kemudian data yang kita sudah buatkan sendiri internal, kita bisa langsung cross check. Data mana yang benar, mana yang salah, itu bisa langsung terkonsolidasi. Kemudian pelayanannya juga satu pintu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi harus buka terlalu banyak data, cukup di satu saja. Kemudian itu dari perusahaan. Tapi bagaimana kalau dari si petugasnya? Nah, justru dengan adanya si CISA ini, petugasnya akan lebih happy. Karena saya cuma lihat satu aplikasi. Saya tinggal mantau datang barangnya, keluarnya seperti apa. Kemudian
cross check yang benar, tidak barang ini dibuat diimpor dengan sekian banyak, diekspor juga dengan sekian banyak. Nah, itu kemudahan yang diperoleh baik dari dua sisi ya, dari si bea cukai maupun dari si perusahaan. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini gambaran yang dulu ya. Jadi kalau dulu di IT inventory zaman dulu, itu kan ada namanya PEB, pemberitahuan ekspor barang, ada namanya PIB, pemberitahuan impor barang, kemudian ada lagi TPB atau tempat penimbunan barang. Bahkan ada lagi yang sekarang gudang berikat, itu juga sama. Nah, ini semua, ini karena semuanya masing-masing terpisah, kan agak kasihan ya sama bea cukainya, karena dia ngecek masing-masing modul, masing-masing aplikasi di dalam satu. Nah, oleh karena itu, tadi fungsinya si CEISA adalah sebagai berikut. Nah, dia kembangkan satu, tapi orang lain bisa mengambil datanya. Jadi kita sebagai si pengguna jasa bisa langsung terkoneksi langsung dengan CEISA. Itulah fungsinya IT Inventory. Jadi tidak perlu langsung ke CEISA-nya atau ke sistemnya bea cukai, tapi kalau kita tadi koneksikan dengan ERP-nya, semua data bisa langsung terkoneksi. Oke, berikutnya. Nah, di aplikasi kami sendiri untuk IT Inventory itu kita bagi dua. Ada yang untuk transaksi incoming atau kedatangan barang, ada juga untuk yang outgoing-nya atau barang keluar. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk yang incoming, untuk Bapak Ibu yang mungkin yang bergerak di bidang ekspor impor mungkin sudah paham. Jadi untuk yang incoming itu sendiri itu ada 4 kategori untuk manifestasi dokumennya. Ada yang terkait dengan BC 4.0 atau yang lokalnya atau lokal pembelian, kemudian ada yang 23 untuk import barangnya, kemudian ada juga untuk yang subkon atau untuk yang makron transaksinya, yaitu kalau misalkan Bapak Ibu mau kirim, mau terima barang dari subkon, yaitu barang hasil dari proses subkon, itu pakai yang 262. Kemudian ada yang terakhir adalah terkait dengan pembelian barang dari sesama kawasan berikat. Nah, itu pakai dokumennya yang 2.0, 2.7. Nah, untuk flow-nya sendiri itu semua sama kita buat. Kenapa kita buatnya sama? Supaya mempermudah nanti user dalam memahami flow prosesnya. Nah, flow prosesnya sangat sederhana yang kami buat. Yaitu pertama kita akan generate atau kita ambil transaksinya berdasarkan pembuatan masing-masing transaksi yang Bapak Ibu buat tadi. Sesuai dengan dokumennya. Apakah dokumen import, dokumen purchase-nya lokal, dan seterusnya. Itu namanya gen atau generate. Kemudian dari situ, mengenerate-nya untuk mendapatkan nomor pengajuan atau nomor aju. Mungkin Bapak Ibu bagian SM sudah paham. Nah, setelah kita dapatkan nomor pengajuan atau draft ya, nah baru kita akan buatkan macam-macam dokumennya. Jadi detail dokumennya, apakah dokumennya ini termasuk lartas apa tidak, atau termasuk jalur merah apa tidak, kemudian barangnya jenisnya apa, terus berapa biaya masuknya, dan seterusnya, itu nanti kita harus entry detailnya. Nah, setelah kita buatkan dokumennya dan sudah komplit, baru kita lakukan namanya interface proses. Nah, disinilah peran si interface kita dengan si CEISA-nya. Jadi dengan kita melakukan interface, maka nomor pendaftaran atau NOPEN atau istilahnya adalah nomor PIB atau PIB-nya langsung dibuat di sistem ERP-nya. Jadi tanpa perlu harus ke CEISA-nya. Nah, itu untuk yang incoming-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang outgoing-nya. Nah, outgoing juga sama, secara proses sama. Yang membedakan hanya beberapa dokumennya. Jadi yang pertama itu terkait dengan BC30, ya ini buat yang ekspor. Kemudian ada lagi yang untuk tadi kalau yang subkon itu barang masuk. Nah, ini untuk kita mengirim material keluar ke subkonnya atau ke makronya, yaitu 2.6.1. Kemudian kalau misalkan kita mau retur barang purchase, nah itu pakainya BC 4.1. Kemudian kalau kita mau retur juga untuk pembelian sesama kawasan berikat, karena tadi pembelian ya, ini kita mau retur itu pakainya 2.7.
Kemudian kalau misalkan mau dijual barang impor kita jual ke lokal itu 2.5. Nah, itu beberapa dokumen, kemudian flow-nya juga tadi sama dengan incoming kurang lebihnya. Oke, bisa kita lanjut next-nya. Nah, ini beberapa contoh tampilan layar, nanti sambil kita akan demokan juga. Jadi nanti untuk yang generate-nya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita buatkan juga berdasarkan kategori yaitu BL-nya. Jadi biasanya kan orang ekspor impor sudah tahu ya nomor BL-nya. Kemudian tanggalnya sudah tahu mau tanggal kapan. Nah, dia tinggal ambil saja tanggal BL kapan, baru dia akan buatkan nomor pengajuannya, nopennya, dengan cara tadi, generate. Nah, kemudian setelah generate, berikutnya adalah mengisi dokumennya. Jadi di dokumen ini yang akan sangat banyak manifestasinya mengenai tarifnya, kemudian apakah ini lartas apa tidak lartas, nanti di sini semua. Jadi untuk bagian eksim yang akan memakan waktu pengisian dokumen adalah di bagian sini. Nanti kalau sudah datanya sudah oke, sudah benar, dan sudah komplit, baru lanjut untuk interfacing-nya, yaitu di bagian yang sini. Jadi dari nomor pengajuan yang tadi sudah kita buatkan dokumennya, kemudian kita langsung lakukan interfacing. Jadi dengan cara send datanya saja, kemudian nomor pendaftaran atau nomor PIB, PEB-nya akan otomatis dibuatkan oleh sistem. Nah, karena di sistem CISA atau di bea cukainya itu ada banyak status sampai nanti barangnya berangkat atau sampai statusnya komplit. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti menggunakan IT inventory, maka statusnya tadi bisa langsung kita lihat secara real time. Jadi tidak perlu lagi buka aplikasi CISA-nya, tinggal buka di IT inventory-nya, maka statusnya pun bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di yang warna biru tadi ada yang warna untuk cek status. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah 7 laporan yang wajib untuk dilaporkan ke Bea Cukai. Jadi 7 laporan ini merupakan laporan yang tiap bulan harus dilampirkan ke Bea Cukai. Nah, 7 laporan itu antara lain laporan pemasukan per pabean. Jadi pemasukan laporan yang pertama adalah laporan pemasukan barang. Nah, laporan pemasukan barang ini kalau yang di bawah itu merupakan standar dari Bea Cukai. Nah, yang di atas adalah yang sudah kita buat. Jadi laporan ini kita buatkan sedemikian rupa. Jadi semua pemasukan kita buatkan reportnya. Jadi reportnya Bapak Ibu bisa lihat di paling kanan itu terdiri dari tadi dokumen tadi 4 dokumen. Jadi kita bisa filter berapa dokumen yang sudah kita buatkan dalam 1 bulan. Jadi orang eksim tanpa perlu tahu sudah berapa banyak yang dibuat bisa dirangkum di dalam laporan ini. Begitu juga untuk laporan pengeluarannya yang nomor 2. Nah, laporan pengeluaran juga sama. Kita buatkan juga rapi, kemudian khusus untuk dokumen pengeluaran. Kemudian yang berikutnya untuk laporan mutasi. Nah, ini juga penting nih, Bapak Ibu. Jadi kalau tadinya Bea Cukai hanya mau tahu laporan pemasukan pengeluaran, nah dia juga mau tahu untuk laporan mutasinya. Jadi mutasinya semua mutasi barang, baik bahan baku, bahan penolong, nanti ada yang namanya barang jadi. Jadi yang ketiga ini terkait dengan bahan baku dan bahan penolong. Jadi mutasinya bukan hanya mutasi antar gudang ya, pindah gudang, tidak. Jadi mutasinya juga termasuk nanti untuk hasil stok opnam Bapak Ibu. Baik stok opnamnya bulanan, mingguan, mungkin tahunan. Itu baru yang terkait mutasinya. Ada juga yang terkait nanti untuk yang hasil scrap atau hasil waste-nya. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Indonesia kan hasil pencacahan. Nah, itu nanti juga harus dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Ya tadi, karena kan fungsinya Bea Cukai kan kolektor ya. Jadi dia adalah salah satu penyumbang buat di sektor pajaknya di Indonesia, maka dia harus tahu sedetail mungkin benar nggak barang yang mereka impor ini karena dikasih gratis ya, jangan sampai disalahgunakan. Nah, itu tadi yang laporan mutasi. Keempat adalah laporan WIP-nya, posisi barang atau work in process-nya. Jadi barang sudah masuk,
material, kemudian diproses di pabrik. Benar tidak ini diproses jadi barang setengah jadi atau WIP. Nah, ini juga harus dilaporkan berapa banyak yang sudah jadi barang in prosesnya. Nah, dari sini si Bea Cukai bisa mengecek login proses ini menggunakan material kapan. Terus dokumennya apa dengan menggunakan material. Nah, sampai sedetail itu nantinya Bea Cukai harus tahu. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 terkait dengan mutasi barang jadi. Yang tadi kan mutasi bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini adalah mutasi barang jadinya. Jadi sama dengan prosesnya yang mutasi bahan baku dan barang pendukung. Nah, mereka juga harus tahu sampai sejauh mana barang jadinya sudah dibuat. Kemudian kalau misalkan ada scrap atau ada waste-nya, berapa banyak. Kemudian berapa banyak yang hasil stok opnamnya. Nah, itu semua yang harus dicek oleh Bea Cukai. Kemudian yang keenam, ini juga termasuk, yaitu laporan mutasi barang modal atau aset, fix aset ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal yang terkait dengan fix aset Bapak Ibu, barang-barang yang berhubungan langsung dengan proses produksi, baik itu nanti mesin, alat, perlengkapan yang berhubungan langsung dengan pabrik, berhubungan dengan produksi, itu semua harus didaftarkan. Jadi kapan barangnya datang, kapan barangnya keluar, kapan yang didisposal atau dimusnahkan atau dijual, itu juga Bea Cukai harus tahu. Karena kan tadi barangnya masuknya gratis, ya kalau barangnya jual dilaporkan dong, kan gitu. Jadi sebagai orang yang taat pajak katanya ya, nah kita juga harus taat juga. Jangan sampai cuman Bea Cukai yang taat, kita yang nggak taat. Nah, itu yang nomor 6. Kemudian yang terakhir, nomor 7. Mutasi barang reject dan scrap. Nah, kalau tadi kan di laporan yang sebelum-sebelumnya kan dilaporkan berapa banyak yang dicacah atau yang di scrap atau yang dimusnahkan dan seterusnya. Dan ini adalah kumpulannya. Jadi kumpulan barang-barang reject atau scrap yang kita tadi daftarkan baik sebagai bahan baku, bahan pendukung, barang setengah jadi atau WIP maupun barang jadinya. Nah, ini kita buatkan laporannya supaya tadi bisa dicek. Tadi kan kita laporkan nanti tadi di bahan material. Benar nggak di material tadi ada scrap? Nah, dicek di sini. Kalau ternyata memang ada, oh berarti memang pas datanya, benar. Tapi kalau tidak ada, nah Bea Cukai akan cari tahu nih, kenapa tidak ada. Apakah memang typo, atau memang kitanya kelupaan, atau ada yang salah. Nah, itu nanti fungsinya si Bea Cukai untuk melakukan pengecekan. Oke, berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung di chat ya. Nanti kita akan bantu dijawab. Sekarang kita sesi demo. Oke, ini tampilan di aplikasi kami ya Bapak Ibu. Nanti namanya ada System Ever. Ini loginnya nanti kurang lebih. Kemudian ini nanti beberapa tampilan kami. Ini menu-menunya. Kemudian nanti ini tampilan besarnya buat transaksinya. Kemudian untuk IT inventory sendiri, nah, ini kita bagi atas 3. Jadi ada inventory yang tadi, incoming, outgoing, kemudian laporannya. Jadi untuk yang incoming, bentuknya seperti ini, tetap ada yang generate yang tadi di awal, kemudian nanti kita ngisi dokumennya di sini, kemudian interfacing-nya di sini. Jadi kalau misalkan kita buat contoh saja, untuk transaksi import ya, Bapak Ibu.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada berdasarkan nomor BL ya. Biasanya kan orang impor kan taunya nomor BL ya, karena BL kan dokumen sah dari si importir. Nah, dari nomor BL ini, misalkan nih, saya beli HP bagus nih ya. Contoh saja Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan buatkan untuk draftnya dulu, atau nomor pengajuannya, atau nopennya. Ya, nopennya. Nah, kita tinggal generate. Maka nomor pendaftarannya langsung, nomor pengajuannya langsung terbuat oleh sistem. Dan ini akan sama dengan di CISA-nya atau di Bea Cukai. Nah, disinilah fungsi si Exim berikutnya. Jadi Exim harus mengisi semua manifestasi dokumen terkait dengan impor. Jadi nama pelabuhan bongkarnya apa, kantor pengawasnya siapa, tujuannya apa, kemudian kena pajak apa tidak, pelabuhan muatnya di mana, barangnya apa, dokumen apa yang harus kita lampirkan di sini, kemudian di sini ngangkutnya pakai apa, apakah harus kapal, laut, kapal udara, dan seterusnya, kita daftarkan di pengangkutan. Kemudian kalau misalkan kita gunakan packaging, harus kita daftarkan jenis packagingnya apa, gunakan peti kemasnya apa, kemudian barangnya apa, kemudian dokumen apa yang harus kita sertakan di barangnya, tarifnya berapa persen, kita daftarkan di sini. Baru yang terakhir, kita bikinkan surat pernyataan. Siapa yang buat, siapa yang bertanggung jawab, nanti ada di sini. Nah, dokumen ini yang nanti akan butuh waktu agak lama mungkin bagian Exim untuk mempersiapkannya. Karena kan dokumen lampirannya kan tidak hanya melulu dibuat oleh internal ya, tapi bisa jadi harus ke pemerintah, ke Kadin lah, ke Menteri Perindustrian, dan seterusnya. Nah, ini harus dilaporkan di sini. Nah, setelah tadi pembuatan dokumennya, maka lanjut ke interfacing-nya di sini. Jadi interfacing-nya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita tinggal cari saja nomor pengajuan yang tadi kita sudah buat di sini. Kemudian baru kita interfacing-nya. Misalkan saya ambil yang di sini, kemudian saya kirim datanya. Nah, oke. Nanti kalau datanya sudah kita berhasil interface, maka hasilnya akan terlihat di sini. Datanya berhasil, kemudian nomor pendaftarannya akan langsung terlihat di sini, Bapak Ibu. Jadi data ini karena kita menggunakan data dummy ya, sedangkan server yang kita kirim itu datanya Bea Cukai. Jadi untuk demo, untuk yang nomor pengajuan ini kita tidak bisa tampilkan karena di Bea Cukainya juga tidak ada database untuk testingnya juga. Jadi sementara kita buatkan seperti ini dulu. Jadi nomor pengajuannya hanya ada terdiri dari 5 atau 6 digit nomor pengajuan, nomor pendaftaran. Nah, nanti untuk pengecekan status, nanti Bapak Ibu bisa langsung berkala cek statusnya. Apakah nanti ada validasi, kemudian get in, get out, sampai nanti statusnya komplit, bisa dilakukan pengecekan secara berkala oleh usernya, bagian Exim. Jadi nanti kalau misalkan nanti ternyata ada perlu perbaikan, nah silakan langsung lakukan perbaikan datanya. Misalkan dari Bea Cukainya ditolak karena ini ternyata barangnya masuk dalam atas ya, larangan terbatas. Nah, tinggal dicek dokumen apa yang belum selesai. Apakah dari Departemen Perindustrian yang belum menerbitkan atau dari kementerian terkait. Nah, itu nanti bisa dicek secara berkala. Nah, untuk inventory out-nya juga sama. Jadi, hal yang sama berlaku dari yang in dan out, yang membedakan nanti untuk yang laporannya. Jadi, Bapak Ibu ya. Jadi, laporan yang tadi, contohnya laporan pengeluaran, nah, di sini kita bisa lihat, misalkan saya menampilkan untuk
laporan BC. Jadi dalam ini saya tidak memilihkan filternya saja. Jadi kalau dari tahun lalu misalkan sampai dengan bulan sekarang, itu saya sudah membuatkan dokumen masing-masing itu ada sebanyak di sini jumlah datanya. Jadi nanti orang eksim, kalau misalkan nanti di tempat Bapak Ibu orang eksimnya dipecah-pecah lagi pengisian dokumennya, nanti Bapak Ibu mungkin yang sebagai supervisor atau manajernya bisa langsung mengecek benar tidak mereka sudah selesaikan dokumennya di sini. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung print juga laporannya. Jadi tanpa perlu dibuat di Excel lagi, Bapak Ibu bisa langsung print. Jadi laporannya langsung Ibu serahkan, Bapak Ibu serahkan langsung ke Bea Cukai di anggarnya atau Bea Cukai pusat. Itu tadi laporan pengeluarannya, laporan pemasukan juga sama. Nah, ada lagi yang kita buatkan juga fitur tambahan ke Bea Cukai. Jadi ternyata Bea Cukai ini banyak maunya lah. Jadi kita sebagai aplikator kan, oke, ini seperti tantangan lah. Jadi kita ditantang sama Bea Cukai karena waktu itu kita posisinya mau lagi pergantian aplikator ya dari yang lama ke yang baru. Jadi kita mendengarkan si Bea Cukai. Mereka maunya apa sih? Karena kan kemauan mereka juga buat kemajuan bersama. Jadi nggak cuma kemajuannya Bea Cukai, tapi kemajuannya si perusahaan juga. Jadi kita buatkan juga ada 4 fitur tambahan untuk membantu Bea Cukai dan membantu perusahaan. Jadi contohnya tracking Bea Cukai, tracking subkontrak, laporan detail. Jadi kalau tadi kan laporan pengeluaran dan pemasukan, tapi detailnya nggak ada. Jadi detailnya nih fungsinya adalah kita bisa tahu, misalkan kita mau jual barang. Jual barang ini kan kita tahu asal barangnya dari mana, materialnya. Material ini berasal dari dokumen berapa. Nah, Bea Cukai maunya sampai sedetail itu. Nah, kita bantulah mereka dengan laporan detail ini. Jadi misalkan laporan detail pengeluaran, nah contohnya seperti ini. Ya, jadi ada data. Nah, jadi barang-barang yang tadi kita keluarkan, misalkan buat si Samsung misalkan. Samsung ini kita udah pakai barang apa saja. Jadi kita bikinkan barang A, kemudian pakai materialnya B, C, D, E. Nah, B, C, D, E itu berasal dari dokumen berapa, barangnya berapa, tarifnya berapa. Sampai sedetail itu ya, B Cukai. Kemudian untuk yang tracking tadi, jadi trackingnya ini terkait dengan security ya, lebih tepatnya. Jadi trackingnya ini jadi barang yang tadi, yang barang produksinya, itu kalau tadi kan barang jadi ya. Nah, barang jadi kan dengan produksi kan bisa jadi mirip-mirip, ada yang jadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, contohnya di sini adalah barang jadi. Barang jadinya ini berasal tadi dari material mana? Atau berasal dari nomor dokumen yang mana? Kita bisa bayangkan ya kalau kita di pabrik, kalau misalkan ada temuan masalah apa namanya? Kalau kita disuruh mampu telusur lah. Mampu telusur itu kan tahu ya, berasal dari barang mana, pakai lot berapa, atau pakai nomor batch berapa, atau nomor serial berapa. Nah, itu kan orang QC atau orang QA pasti akan tahu lah, atau orang produksi. Nah, itu juga sama, berlaku hal yang sama dengan Bea Cukai. Jadi karena saking banyaknya dokumen, bayangkan kalau di se-Indonesia ya, jutaan, bahkan kalau sampai laporan mungkin bisa sampai miliaran data yang harus mereka cek satu-satu. Kan itu membuat mereka pusing ya. Nah, karena adanya sistem itu akan membantu mereka untuk membantu mampu telusurnya atau traceability-nya mereka. Nah, itulah fungsinya kita tambahkan tracking ini. Jadi barang yang kita jual tadi, pakai materialnya berapa, yang kita produksi berapa, hasilnya berapa. Nah, itu yang tadi fungsinya tracking. Nah, kalau yang tracking BC tadi itu terkait dengan internal proses atau yang nanti di tempat Bapak Ibu ya di pabrik. Kalau yang subkontraknya juga sama, di subkonnya. Berapa materi yang Bapak Ibu kirimkan, terus yang mereka kirim berapa, benar tidak. Nah, itu juga sama di tracking subkontraknya. Nah, kalau yang terakhir ini ada log. Jadi ini salah satu persyaratan untuk di IT inventory. Jadi Bea Cukai pengen tahu atau mau tahu
berapa orang yang dikasih akses untuk ke IT inventory. Siapa yang melakukan input data, siapa yang melakukan penghapusan data, siapa yang melakukan revisi data, itu ada di log. Nah, karena data-data ini sangat penting, makanya persyaratan bea cukai salah satunya adalah harus bisa diakses oleh bea cukai, itu pasti ya, satu. Kemudian diakses oleh orang pajak, DJP. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk IT inventory, jangan lupa orang pajaknya juga akan kita masukkan di dalam aplikasi ERP-nya. Nah, itu kurang lebih dari demo yang bisa kami tampilkan untuk terkait dengan IT inventory. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ferdinand untuk presentasi dan demonya, ini sangat informatif. Dan di kolom chat dan question and answer ini sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak excited bertanya tentang cloud ERP ini. Mungkin kita awali ya Pak, langsung terbuka dari Pak Randy nih pertanyaannya. Tantangan apa yang mungkin dihadapi saat akan dan setelah penerapan cloud? Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, tantangan apa yang mungkin dihadapi saat akan dan setelah penerapan cloud ya? Ya, mungkin setelah cloud ini sudah dipakai, nantinya itu apa sih yang dihadapi sama user? Apakah mungkin security atau hack atau server mungkin ya, kurang lebih, karena kan cloud mungkin semua berada di awan gitu ya, nggak seperti server yang kalau misalkan mati lampu kita bisa akses, ini kenapa nih, cek langsung gitu. Kalau cloud tuh apa Pak? Kalau cloud ya mungkin tantangan pertamanya mungkin memilih provider. Jadi kan sekarang kan provider cloud kan sudah sangat banyak ya. Ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal. Tergantung dari Bapak Ibu, budgetnya berapa. Tapi saran dari kami sih dicari untuk yang provider yang sudah terjamin, yang security-nya sangat bagus, yang sudah tersertifikasi secara ISO. Jadi contohnya Azure, kemudian ada AWS. Nah, itu yang tantangan pertama mungkin yang Bapak Ibu hadapi baru awal nih untuk memilih provider. Kemudian yang kedua adalah untuk cloud itu sendiri, karena di kita itu cloud itu ada terbagi dua ya. Jadi ada yang nanti cloud-nya yang memang klasterannya bersama-sama dengan yang lain, ada yang cloud-nya klasterannya sendiri. Jadi itu tergantung budget juga. Kalau memang mau bareng-bareng bisa, budgetnya murah, atau yang klasternya mau sendiri nih, privat, kayak on-premise, atau seolah-olah ada server di dalam pabriknya, itu bisa juga. Tapi secara fungsi sama saja. Yang membedakan adalah tidak agile saja. Jadi kalau misalkan klasternya tadi berbareng sama customer yang lain, kita tidak leluasa melakukan kustomisasi. Jadi kalau klaster sendiri kan enak, Bapak mau ubah, misalkan tadinya 100 mau jadi 10.000 ya boleh. Tapi kalau bareng-bareng nggak bisa nih, karena kalau saya ganggu satu, ganggu yang lain. Nah, kayak Bapak lah tinggal di klaster kan, Bapak usik satu kan musik semua. Nah, itulah. Itu nanti tantangannya. Kurang lebih. Jadi cloud-nya lebih disarankan untuk menjadi PR ya dari kita, buat milih dulu mana cloud yang cocok untuk kita sesuai security-nya, dan kalau bisa yang dedicated biar nggak bisa ganti-ganti atau nyenggol-nyenggol tetangga ya. Betul. Untuk Bapak Randy, mungkin sudah cukup Pak, atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut? Mungkin kurang jelas, atau bisa raise hand atau open mic, boleh Pak? Baik, sudah cukup jelas ternyata nih Pak Randy. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Bapak F. Budiman. Selamat pagi Pak Ferdinand, izin bertanya. Masalah klasik yang selalu menerpa perihal cloud lagi dan lagi selalu berkutat di masalah security. Sehingga banyak perusahaan yang enggan beralih sepenuhnya ke cloud dan tetap bersikukuh dengan metode on-premise. Apalagi dengan ERP on cloud yang berarti semua isi perut perusahaan terkait bisnis dan keuangan totally full berada di cloud. Apa saja sih Pak standarisasi security tambahan serta guarantee bahwa memang cloud on ERP itu memang betul-betul secure di luar dari faktor kelalaian pengguna maupun fraud lainnya? Terima kasih. Oke. Ini saya tidak
Saya melihat perkembangan ERP itu sekarang malah semuanya larinya ke cloud. Jadi ERP yang besar sekalipun, SAP atau AFS atau mungkin nanti ada yang lainnya, itu juga sudah beralih ke cloud. Kenapa mereka beralih ke cloud? Karena yang tadi, on-premise itu kan sangat mahal, itu satu. Yang kedua, tidak bisa diakses di mana saja. Hanya bisa di-clusteran di mereka saja. Jadi kalau misalkan, kayak tadi karena pandemi ya, mau nggak mau kan kita nggak bisa keluar dari, nggak bisa pergi kemana saja. Nah, kemudian kalau masalah security saya rasa mau on-premise pun, mau cloud pun semua pasti akan security. Karena kan yang namanya serangan atau hack atau apapun namanya, itu bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari internal, bisa datang dari eksternal. Jadi, makanya tadi saya bilang, untuk memilih provider yang bagus, itu dilihat dari kinerjanya mereka. Kayak misalkan Azure, misalkan saya tidak sebagai orang yang dibayar ya untuk memilih Azure, tapi kita bisa lihat track record orang lah. Kalau Azure kan kita jelas tahu Microsoft kan security-nya sangat bagus lah. Kemudian ada AWS juga, ada yang lain-lain juga. Jadi Bapak Ibu yang pertama lihat dulu track record-nya si providernya. Kalau masalah security, saya juga tidak bisa meyakinkan 100% Azure cloud itu aman atau on-premise lebih aman atau tidak. Balik lagi ke kita sebagai penggunanya. Apakah kita memasangkan firewall tidak di masing-masing tempat? Gitu sih. Baik, mungkin kuncinya adalah kembali lagi ya, percaya atau tidak. Betul. Percaya atau tidak, tapi yang jelas dua-duanya baik on-premise dan cloud pun itu pasti mempunyai sisi kekurangan masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, untuk Bapak Budiman mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin sudah cukup dari jawaban Pak Ferdinand? Boleh angkat tangan atau langsung unmute ke Bapak. Baik, jika dirasa tidak ada respon, ini ada yang baik, cukup. Terima kasih Pak Budiman, terima kasih Pak Ferdinand untuk jawabannya. Ini ada Ibu Asnah ya, atau Bapak lagi sedang katakan, saya persilakan untuk on mic. Ingin menyampaikan pertanyaan mungkin? Iya, pagi Pak Ferdinand dan Anissa iya. ya. Sorry, ya. maaf saya resen. Soal saya kan di iPad nih, saya cari kok fitur chatnya nggak ada ya. Mungkin karena iPad saya agak jadul. Baik, silakan Pak. Oke, baik Pak Ferdinand. Pagi Pak, beberapa pertanyaan gini. Ini kan kalau saya lihat, koreksi kalau saya salah ya Pak. Berarti kan kalau misalkan cloud on ERP-nya ditaruh di cloud dan bekerja sama dengan PT Next, itu kan berarti ditaruhnya kan di Azure ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul. Oke, nah izin nanya Pak, beberapa pertanyaan. Satu, kalau untuk availability-nya sendiri, ini SLA-nya itu di berapa persen ya Pak ya? Untuk uptime-nya ya. Saya tahu kalau misalkan cloud kan pasti selalu ada backup regionnya ya Pak ya. Nah, betul. Berarti ini kalau kita yang di Indonesia itu ngikutnya ke region yang mana ya Pak? Apakah sudah ada di Indo yang berarti kan efisiensi bandwidth banget karena jadinya kan ke lokal ya Pak ya? Atau masih ngikut ke Singapura atau Hong Kong? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf sebelumnya nih Pak, maaf banget. Saya pernah punya pengalaman ketika kita taruh platformnya itu di cloud, ini bukan ERP ya Pak. Itu kan berarti kan ada, saya nyebutnya two parties lah Pak. Si provider cloud-nya, kemudian si platform ERP-nya, dan yang ketiga faktornya ya kita sebagai user. Jadi ibaratnya ada 3 party yang terlibat lah Pak. Itu mohon maaf sekali sebelumnya, ini pengalaman saya bukan based on ERP, cuman jadi lelet responsifnya Pak, gitu loh. Jadi itu yang ingin saya tahu sih Pak. Kemudian yang ketiga,
kalau memang sudah ditaruh di cloud gini, yang spesifiknya di Azure, itu kalau kita mau scale kalau kita pengen scale itu rumit nggak Pak ya? Dalam artian kata, pengertian saya adalah gini, kalau kita taruh di on-prem, itu kan berarti ketika kita pengen scale, itu kan berarti kita tinggal utak-atik API si platformnya aja Pak, dan nggak terkait dengan si platform cloud-nya ya Pak ya, di tempat di hostingnya ya gitu loh. Nah, karena kita taruh di cloud, itu kan berarti kan ya ada two parties nih Pak yang terlibat. Itu aja sih Pak. Jadi concern saya satu, lebih di availability dan ikut region mana. Yang kedua, tingkat responsifnya seperti apa. Dan yang ketiga, timeline atau time frame ketika kita pengen scale, tentunya ke yang arah lebih besar, ketika kita sudah taruh di cloud itu seperti apa. Itu aja Pak Ferdinand. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Anissa. Ya. Baik, mungkin saya rangkum catatannya tentang backup tadi, regionnya ada di mana. Yang kedua ada responsifnya gimana nih Pak? Kalau pakai cloud ERP. Terus yang ketiga terakhir tentang, mohon maaf tadi tentang apa ya Pak? Scale up. Tentang scale up, ya. Tentang scale up, scalability, untuk API dengan integrasi dan lain-lain itu. Regionnya, setahu kami untuk yang sampai sekarang ini ya, region yang kita pakai adalah di Singapura, Pak. Kemudian backupnya ada di Hong Kong. Nah, rencananya saya masih belum tahu apakah jadi apa tidak. Microsoft juga akan berinvestasi di Indonesia, terutama Azure di tahun ini. Cuman saya tidak tahu pasti kapannya. Nah, nanti kalau sudah ada di Indonesia, maka kita juga akan beralih ke Indonesia juga pastinya. Kemudian yang kedua, oke, untuk responsifnya sejauh ini yang kita jalankan itu sangat responsif ya Pak. Jadi karena mungkin latensinya juga tidak 50 lah, di bawah 50 milisecond kalau kita latensi. Oke, di bawah 50 milisecond Pak untuk latensinya. Kemudian satu lagi apa? Oke, untuk scale-nya sih sangat mudah Pak. Jadi kalau misalkan Bapak maunya, Ya mungkin saya bantu jawab sedikit Pak. Untuk penggunaan Azure sendiri, saat ini kami menggunakan metode biasanya pay as you go. Jadi inilah kenapa yang disebut cloud itu lebih scalable daripada on-premise. Apabila Bapak investasi on-premise, penggunaannya itu pasti Bapak akan investasi nggak mungkin 1 atau 2 tahun. Pasti Bapak harus memikir 5 tahun ke depan untuk transaksi yang Bapak lakukan. Jadi Bapak harus menghitung untuk ERP ini membutuhkan RAM atau membutuhkan disk seberapa giga. Lalu setelah itu dengan banyaknya transaksi di perusahaan Bapak, nanti penyimpanannya harus berapa giga. Itu kan investasi di awal yang sangat besar. Ini lain sekali apabila kita menggunakan Azure. Kalau metode Azure yang biasa kami pilih, itu adalah metode pay as you go. Jadi Bapak menggunakan sesuai dengan penggunaan Bapak. Jadi Bapak tidak harus investasi depan. Jadi misalnya nih, kalau kita standar adalah dengan 4 core 32 gig. Nah itu nanti yang ditagihkan ke Bapak tidak sebesar itu. Jadi sebesar penggunaan saja. Nah kembali ke pertanyaan Bapak terkait scale up. Untuk scale up di Azure ini sangat mudah. Jadi Bapak tinggal menghubungi kami atau tim Azure, ini dalam waktu 5 menit sudah bisa langsung menaikkan atau menurunkan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Agak berbeda dengan on-premise. Kalau on-premise Bapak ingin menaikkan atau menurunkan, kan Bapak harus membuat PR-nya dulu, harus nanti approval, PO, segala macam. Nanti belum menunggu barang datang, terus server harus di shutdown, Bapak melakukan instalasi dan segala macam. Nah ini berbeda halnya dengan di cloud. Jadi kalau di cloud tuh 5 menit sudah langsung jalan sesuai dengan scale up atau scale down yang Bapak miliki. Itu sih Pak kalau jawaban dari saya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Asnah. Mungkin ada follow up lagi question atau yang mungkin belum jelas? Baik, Pak, maaf, berarti modelnya, koreksi kalau saya salah ya Pak, karena ini masih ngikut ke region Singapura,
saya pernah punya pengalaman, bukan Azure ya Pak, cuman salah satu provider cloud lah, waktu itu masih awal-awal. Karena ngikutnya ke Iya. region luar, itu responnya tuh ketika ada problem lama Pak, walaupun sudah bekerja sama dengan, ya saya nyebutnya ya mirip-mirip seperti PT Next lah, SI atau apalah kita sebutnya ya. Nah, karena ini masih ngikut ke region Singapura, tapi kalau ada problem tetap kan Pak ya, maksudnya saya tetap ke PT Next dulu ya, dan responnya harusnya nggak akan terlalu lama ya Pak ya. Itu sih Pak concern saya. Iya. Makasih. Iya, betul. Betul Bapak. Jadi partner yang sudah kita, jadi sebenarnya seperti atau disampaikan tadi, kita itu ada dua aplikasi yang dijual. Jadi yang pertama itu yang kita nyebutnya kayak semacam public cloud. Lalu yang kedua ini adalah private cloud. Nah, jadi kalau untuk public cloud memang itu fully tanggung jawabnya di kami. Jadi responnya lebih cepat karena kita punya tim yang dedicated untuk memantau infrastruktur tersebut. Ya di public cloud kayak yang di private cloud kita juga sudah memastikan. Di salah satu partner kita ini ada Netmax, PT Netmax ini grup company-nya dari PT Neo. Nah di sini bahwa mereka juga sudah expert untuk menangani permasalahan di cloud. Jadi Bapak tidak perlu khawatir karena yang kita jual adalah bundling Pak. Jadi kita juga sudah memiliki karyawan-karyawan yang memiliki sertifikat-sertifikat atau yang dibutuhkan untuk infrastruktur baik itu dari ERP maupun dari infrastruktur ini. Seperti itu Pak jawaban dari Pak. Baik, jadi kita sudah punya dedicated team. Jadi baik mulai dari consulting sampai support nantinya kita tidak akan lepas tangan setelah selesai. Kita akan terus maintain Pak. Jadi support, terus keep an update klien kita ada apa, apakah ada problem. Jadi don't need to worry, we still on your side until everything is out. Gimana Pak Asna? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, dan ini 24/7 ya Pak, nggak cuma hari kerja ya Pak ya? Atau gimana? Ya Pak, kalau untuk yang related to infrastruktur kita pasti 24/7 Pak. Oke, dan nggak cuma hari kerja ya Pak, karena saya punya pengalaman ya waktu awal-awal muncul sih Pak, coba-coba akhirnya malah saya kena omel gitu loh. Iya Pak, pokoknya kalau untuk infrastruktur sih kami pastikan 24/7 Pak. Oke, ya baik itu aja Bapak-bapak, terima kasih Mbak Anissa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini saya lanjut langsung ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Aino Bisri dari PT Mitra Utama. Bagaimana PT Neo Essential Technology memastikan kontinuitas bisnis selama transisi ke cloud ERP, juga peran mendukung teknologi AI dan machine learning dalam mendukung integrasi proses bisnis dengan cloud ERP, dan seberapa penting peran pelatihan pengembangan karyawan dalam keberhasilan integrasi cloud ERP di PT Neo Essential Technology, dan apa saran PT Neo Essential Technology untuk perusahaan yang lain yang ingin mengintegrasikan proses bisnis mereka dengan cloud ERP. Baik, ini dari kita mungkin ya, dari kita mungkin. Untuk kontinuitas bisnis tentu saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya ke Bapak Asna. Jadi kita tidak akan lepas tangan mulai dari consulting sampai support sampai nanti end kita akan tetap support Pak. Jadi kita akan mempunyai dedicated team untuk memastikan cloud infra mulai dari berjalannya sebuah software ini berjalan hingga terakhir, dan kita juga termasuk include dari pelatihan ya Pak. Jadi dalam satu proyek ini, jadi ERP ini bisa kita bilang bukan proyek yang sebentar ya, ini adalah proyek yang sangat amat lama, karena dalam proses setelah implementasi nanti kita akan ada tim yang training ya Pak, per modul setiap divisi untuk memastikan bahwa flow yang ada dari sistem dan bisnis yang sedang berjalan ini sama. Jadi ini bisa dibilang sebuah proyek yang panjang, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum terjawab dari jawaban saya. Baik, jika dirasa sudah cukup, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Denny Rizky. Izin tanya Pak, terkait solusi yang dihadirkan CISA terkait pertukaran data. Tentunya ke depan berpotensi muncul tantangan, salah satunya dari sisi cost expense.
Bagaimana CISA bisa hadir untuk mengatasi problem tersebut? Apakah bisa menjadi solusi dari sisi cost expand bisa efisien? Serta untuk integrasi, apakah CISA possible untuk integrasi dengan sistem lain di luar CISA, seperti aplikasi existing yang sudah ada di company? Boleh dijelaskan? Oke. Baik. Baik Pak Denny Rizky. Nah ini menarik ya, karena terkait dengan CISA untuk cost expand. Nah, untungnya sekarang Kementerian Keuangan sudah menyadari. Jadinya mereka membuat suatu lembaga namanya NLE. Nanti Bapak, Ibu nanti bisa cek websitenya, National Logistic Ecosystem. Jadi mereka sedang membuatkan satu lagi platform untuk merangkum semuanya. Mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari tadi CISA-nya ada, kemudian nanti dari gudangnya nanti ada, pengirimannya ada, kemudian perbankannya pun ada. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam satu ekosistem. Nah, inilah yang masih dikembangkan ya. Saya nggak bisa menyatakan ini sudah selesai problem, tapi kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu sudah banyak platform-platform yang bergabung ke dalamnya. Jadi tidak hanya pemerintah saja ada, tapi dari sisi swastanya pun ada. Nah, kalau Bapak Ibu tanya saya tentang apakah aplikasi existing yang di company bisa dipakai apa tidak, saya bilang tidak bisa, karena CISA itu sendiri hanya berjalan satu arah Bapak Ibu, tidak bisa dua arah. Tapi saya tidak tahu apakah nanti ke depannya CISA memperbolehkan komunikasi dua arah. Tapi sampai dengan detik hari ini itu baru satu arah saja. Seperti itu Bapak Denny. Jawaban dari Pak Ferdinand. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ada yang bisa dijelaskan lagi oleh Pak Ferdinand, bisa on mic atau sampaikan melalui chat. Baik, sudah cukup sepertinya Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Erlina. Lagi Pak Ferdinand, kebetulan saya info di perusahaan berbasis fintech. Beberapa pertanyaan saya sebagai berikut. 1, jika kita sudah menggunakan cloud ERP, apakah masih wajib juga untuk melakukan audit lisensi software? Mengingat ERP-nya sudah berbasis full cloud, yang berarti semua aktivitas gerak operasional perusahaan akan ada di cloud. 2, berdasarkan standarisasi perusahaan Bapak, apa saja spek atau requirement minimal untuk mengoperasikan cloud ERP ini? Seperti versi OS, Microsoft, macOS, Linux, atau memori RAM, prosesor, dan bagaimana dengan bandwidth yang diperlukan? Oke. Baik, Kak, silakan. Saya jawab nomor 1 ya. Ya. Jadi untuk nomor 1 ini, kalau saya baca beberapa literatur dari teman-teman dari auditor ya, terkait dengan audit license software. Jadi kalau ternyata Bapak di tempat Bapak Ibu sudah melakukan audit, ini saya tidak tahu benar apa tidak ya, nanti bisa ditanya ke auditor di tempat Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu di tempatnya sudah melakukan audit terhadap 9001 misalkan, dan itu tidak perlu lagi melakukan audit terhadap license software sendiri, atau audit TS berapa gitu ya. Nah, itu dari beberapa auditor ya. Saya tidak tahu perdebatannya ini bisa atau tidak. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke auditornya masing-masing. Nah, untuk yang nomor 2 nanti bisa dijawab oleh tim saya. Ya, untuk standar minimal, requirement minimal, itu kalau dari kami itu untuk prosesornya itu 4 core, lalu untuk RAM-nya itu 32 GB, lalu untuk storage-nya include dengan backup-nya itu sekitar 1 tera. Tapi yang saya sampaikan tadi, investasi itu atau pembelian cloud itu kita tidak investasi seperti on-premise atau secara server. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan di-charge sebesar nilai itu. Akan tetapi nanti berdasarkan yang Bapak Ibu gunakan selama 1 bulan itu seperti apa. Seperti itu. Baik. Mungkin sudah terjawab atau mungkin ada follow up question. Oh ya, mungkin untuk bandwidth ya, saya lupa. Oh iya, bandwidth. Untuk bandwidth itu kalau standar kami minimumnya 1 Mbps, cuman untuk idealnya 10 Mbps. Baik, sudah cukup Pak. Saya terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Yong. 1, Pak, sistem Ever apakah jual per modul atau all in one? 2, bila per modul apakah bisa diintegrasikan dengan software in-house perusahaan? Dan ketiga, apakah mungkin untuk custom disesuaikan dengan sistem perusahaan? Oke.
Oke, saya bantu jawab. Jadi kalau untuk sistem Maver sendiri, itu sebenarnya ada dua modul besar atau dua aplikasi besar. Yang pertama itu sistem Maver Distribution, yang kedua adalah sistem Maver Manufacturing. Menjual per package, jadi per modul, tapi kita sudah menyiapkan beberapa package yang bisa dipilih oleh si customer. Jadi contohnya untuk perusahaan distribution, dia tidak membutuhkan modul manufacturing. Seperti itu simpelnya. Jadi kita ada dua pilihan. Jadi apabila Bapak Ibu industrinya di distribusi, ya kita bisa menggunakan sistem Maver distribusi, tapi kalau Bapak Ibu di manufacturing, kami akan menawarkan sistem Maver manufacturing. Lalu yang kedua, apakah bisa diintegrasikan dengan software house di perusahaan? Itu seperti yang Pak Tobin tadi sampaikan. Apabila kita menggunakan yang publik, itu kami sangat terbatas nih ruang gerak. Tetapi apabila Bapak Ibu membutuhkan yang private tadi atau memilih yang private itu kita bisa discuss. Karena pada intinya kami open ya Bapak Ibu ya. Cuman nanti kita harus berdiskusi dengan tim yang membuat atau vendor yang membuat apakah bisa kita integrasikan dengan aplikasi kami dengan aplikasi Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga itu hampir mirip dengan nomor 2. Apabila Bapak Ibu memilih yang publik, maka customisasinya itu tidak bisa dilakukan karena khawatir akan mempengaruhi pengguna yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu bila menggunakan yang private, maka itu ruang kita customisasi ini sangat besar. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi kami di Indonesia selain implementer, kami juga salah satu R&D-nya untuk aplikasi sistem Maver. Jadi tim kami baik konsultan maupun secara teknikal ini sudah cukup berpengalaman dan bisa membangun sesuatu customisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu sih jawaban dari saya. Baik, jadi apakah dijual per modul? Tidak, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan modul mana yang dibutuhkan. Dan integrasi software in-house pun kita masih perlu survei dan mencari tahu ya Pak. Jadi ini masuk nggak, bisa nggak flow-nya dimasukkan dengan ERP. Yang terakhir adalah memungkinkan customisasi mungkin sekali. Tapi dengan catatan disarankan untuk menggunakan private, karena kalau menggunakan yang sharing nantinya akan takutnya ada perubahan-perubahan data yang tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Saya akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengingat keterbatasan waktu ya Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Ferdi. Selamat pagi Pak, izin bertanya, apakah ada semacam white paper atau report terkait presentasi efisiensi cost apakah beralih ke ERP berbasis cloud ini? Apabila beralih ke ERP berbasis cloud ini, berdasarkan histori perusahaan Bapak, rata-rata ROI-nya bila menggunakan ERP ini di cloud berapa persen ya Pak? Ini penting sekali karena manajemen pasti selalu ingin tahu benefit dari segi cost dan waktu bila beralih ke ERP berbasis cloud ini. Oke, buat Pak Ferdi ini kembaran saya nih kayaknya. Ada dua Ferdi. Mungkin ini karena lebih ke arah sales ya. Mungkin bisa dijawab sama tim saya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin kita kalau ROI kan masing-masing perusahaan akan sesuatu yang berbeda ya. Perhitungannya juga harus dilakukan riset yang berbeda. Cuman kalau kita kembali kepada norma yang umum itu adalah lebih ke arah depresiasi. Jadi pada umumnya depresiasi sistem atau software itu biasanya adalah dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi nanti biasanya kami kalau memberikan penawaran itu nanti akan memberikan perhitungan cost-nya nih selama 4 tahun nih. Jadi nanti total biaya yang bisa Bapak keluarkan dalam 4 tahun itu seperti apa? Ya nanti mungkin dari situ Bapak bisa melihat dengan ROI atau yang ada dilakukan oleh perusahaan Bapak seperti itu. Jadi kalau di kami ada, tapi kami yakin bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki berbeda-beda perhitungannya nih. Jadi kita kembali ke yang guidance secara umum saja, yaitu dari penjualan itu kira-kira 4 tahun. Itu kira-kira. Baik, jadi nanti kita konsultasinya tidak hanya tentang sistem, tapi tentang budget dan seperti yang disebutkan tadi, ini adalah investasi jangka panjang ya. Jadi perlu plan yang sangat matang sebelum memulai. Jadi no worries, nanti kita akan pastikan untuk provide any information, detail information termasuk di budget dan cost-nya nanti bagaimana. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lagi dari Pak Denny Rizky. Untuk user login di sistem Every ini Pak, apakah terdapat settingan level aksesnya serta adakah minimal bandwidth
yang diperlukan untuk akses sistem ini bisa berjalan smooth? Mungkin untuk bandwidth sudah dijawab ya sebelumnya, ya Pak. 1 Mbps, minimal 1 Mbps Pak. Untuk settingan level ini saya persilakan. Oke, ini maksudnya level akses, levelnya sama pertanyaan seperti Pak Ardiansyah Pak? Oh, mungkin bedanya ini Pak. Mungkin pas login itu apakah ada perbedaan misalkan dari manajer, dari sisi staff biasa, itu mungkin maksudnya ya. Oke, kalau itu pasti ya. Jadi semua ERP pun mau yang murah, menengah, mahal pun pasti ada level settingannya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu menerapkannya seperti apa. Itu bisa kita atur. Bahkan siapa yang melihat siapa, kemudian kita hanya bisa aksesnya misalkan nge-print tidak bisa, yang lain bisa, itu bisa. Atau kolom ini ditutup, yang lain bisa lihat, itu bisa. Jadi tergantung sejauh mana Bapak Ibu bisa buatkan settingannya. Ya baik, jadi untuk level akses nantinya akan ada customisasi sesuai dengan manajemen, mau sebatas mana level ini, untuk tingkatan ini, jadi itu nanti bisa dikustomisasi ya Pak? Bukan dikustomisasi sih. Oh udah ya, Dikonfigurasi. udah dikonfigurasi di depan ya nanti. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ardiansyah. Apakah opsi untuk integrasi platform atau fitur AI eksternal untuk disinergikan dengan Cloud ERP ini? Dan apakah bisa digunakan untuk juga dengan fitur Zero Trust atau Two-Way Authentication untuk security optimal mengingat platform ERP ini bisa diakses dari mana saja? Dan apakah Pihanex bisa membantu untuk kedua hal tersebut? Oke, saya jawab yang pertama dulu. Untuk two step-nya kita memang sudah ada. Untuk verifikasinya kita punya dua. Pertama via email, kemudian yang kedua via SMS. Jadi bisa dipilih mau hanya satu saja step-nya atau mau dua. Kemudian untuk AI sendiri, itu juga sistem kita juga sedang pengembangan AI. Jadi sejak tahun 2018 sedang pengembangan, cuman sampai sekarang kita belum tahu rilisnya di mana saja. Jadi tidak perlu lagi ada integrasi dengan platform lain. Siap. Karena kita sudah punya AI-nya sendiri. Include package. Package. Siap. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Untuk saat ini authentication dan AI masih dikembangkan dari pihak System Ever. Pun kalau dari Neo sendiri kita juga sudah punya beberapa IT solution untuk AI. Jadi mungkin jika dalam waktu dekat ya, mungkin nanti untuk integrasi nanti bisa kita package-kan langsung dengan autentikasi. Nanti kita perlu discuss lebih lanjut untuk itu Pak. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ferdinand, bagaimana mengukur keberhasilan implementasi Cloud ERP dan menangani tantangan keamanan data saat integrasi proses bisnis dengan Cloud ERP? Seberapa mudahkah sistem Cloud ERP dan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di perusahaan? Oke. Untuk mengukur keberhasilan implementasi Cloud ERP, ini sebenarnya tidak ada alat ukurnya ya. Jadi kalau kita berbicara pada umumnya, itu karena basisnya kita adalah project dan basisnya adalah timeline. Jadi keberhasilan suatu implementasi tergantung dari timeline yang kita buat. Jadi metodenya tidak ada karena kita melibatkan orang ya. Jadi kalau kita, tadi seperti yang saya bilang, kalau kita melakukan transformasi, itu tadi masing-masing orang gayanya bisa beda-beda. Tergantung bagaimana kita menerapkan metodenya. Makanya di beberapa ERP atau implementasi ERP yang menengah ke atas biasanya ada satu bukan departemen sih bang, ada satu bagian namanya change management. Bagian inilah yang akan menggali sumber daya orangnya, apakah bisa beralih atau menggali kenapa sih orang ini agak susah untuk ditransformasikan. Nah, oleh karena itu keberhasilan tadi yaitu berdasarkan timeline. Kemudian yang kedua, seberapa mudahkah sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik? Itu tadi, karena tadi ada yang cluster sendiri, ada yang cluster bersama-sama, itu tergantung lagi Bapak Ibunya. Kalau memang mau semakin spesifik kan berarti otomatis kan customisasi akan banyak. Nah, karena saking banyaknya mau nggak mau Bapak Ibu harus bikin cluster sendiri. Jadi Bapak Ibu mau ubah si ERP ini 360 derajat pun boleh. Asal Bapak Ibu ada budget, itu saja sih syaratnya. Udah lah Bu, Bapak Ibu. Ujung-ujung duit. Kita cuan, Bapak juga cuan. Iya. Oke. Ya, kurang lebih itu.
yang bisa disampaikan. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari kolom Q&A dari Gasit Anugrah. Yang pertama itu tentang minimum requirement hardware dan internet bandwidth. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Bas. Mungkin bisa dijelaskan lagi nanti. Dan yang kedua, untuk subscription-nya based on apa Pak? Dan bagaimana dengan lisensinya? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gasit Anugrah. Jadi mungkin saya ulang lagi sedikit lagi. Jadi kalau untuk aplikasi subscription kita atau cloud kita itu untuk prosesornya itu 4 core minimum, lalu 32 GB buat RAM-nya, lalu sekitar 1 tera untuk data dan untuk backup-nya. Akan tapi saya sampaikan sekali lagi tadi, Bapak tidak perlu khawatir karena apabila menggunakan Microsoft Azure atau platform yang kita gunakan itu, Bapak bisa memilih menggunakan metode pay as you go. Jadi nanti apa yang ditagihan ke Bapak itu tidak sesuai dengan minimum tadi, tapi lebih ke arah yang Bapak gunakan. Misalnya storage-nya Bapak ternyata saat ini tidak butuh 1 tera, jadi Bapak tidak akan ditagih sejumlah 1 tera, tapi sejumlah yang digunakan, apakah itu misalnya 300 giga atau 400 giga itu yang itu yang ditagihkan. Lalu yang kedua, untuk subscription base ini kita berbasiskan user. Jadi kita tidak melihat lagi Bapak Ibu menggunakan modul apa, apakah itu keuangan, apakah itu purchasing, apakah itu inventory, apakah itu manufacturing, itu kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah sejumlah name user. Jadi kita menggunakan yang namanya concurrent user. Jadi concurrent user adalah jumlah user yang aktif secara bersamaan. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli 20 concurrent user. Jadi jumlah yang bisa aktif bersamaan adalah 20 concurrent user. Tapi apakah jumlah usernya yang didaftarkan hanya bisa 20? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan sejumlah karyawan Bapak Ibu ya. Apakah itu 100, apakah itu 50, apakah itu 40, itu Bapak Ibu bisa daftarkan semuanya. Akan tetapi yang bisa menggunakan aplikasi saat bersamaan itu sejumlah concurrent user yang Bapak Ibu bayar. Seperti itu kira-kira jawaban dari kami. Baik, jadi untuk subscription-nya nanti based on CCU atau concurrent, di berapapun akun bisa didaftarkan nantinya di sistem, tapi yang bersamaan bisa digunakan secara bareng, serempak, itu hanya CCU yang dibayarkan nantinya. Baik, next. Ini dari Husni Siregar. Apa mungkin memanfaatkan teknologi AI dalam ERP? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand dan Pak Bas juga. AI sekarang masih dalam tahap pengembangan, tapi nantinya jika dibutuhkan, Neo pun bisa membantu untuk integrasi dan memanfaatkan teknologi AI di ERP. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Novianto Kawashima. Apakah ERP ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi CCTV kita karena BC? Biasanya Bea Cukai biasanya selain mau lihat data inventory kita di sistem juga biasanya ingin melihat secara visual kondisi di warehouse atau inventory. Oke, karena ini 2 hal yang berbeda ya. Memang persyaratan untuk item bea cukai atau kawasan berikat itu memang ada item inventory, ada CCTV, tapi tidak diwajibkan ini dimasukkan dalam ERP. Karena kalau dimasukkan dalam ERP bisa tahu sendiri bandwidth CCTV berapa, sedangkan ERP itu sendiri berapa. Jadi tidak disarankan untuk dikombinasikan ERP dengan CCTV. CCTV ya berdiri sendiri saja. Siap. Jadi ERP berdiri sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hari, sorry Pak. Izin tanya ya, karena berbasis cloud, jadi kan ERP-nya bisa diakses dari mana saja atau kapanpun. Adakah semacam restriction apabila ERP di cloud ini diakses dari koneksi yang berbeda-beda setiap hari, yang berarti IP address-nya juga dynamic dan berubah-ubah, sehingga malah dianggap sebagai upaya security breach? Ya, kalau dari kami biasanya kami menggunakan VPN gateway dari Azure. Oh ya. Jadi kami menggunakan feature itu, jadi di mana itu adalah 2 step authentication selain dengan yang email ataupun SMS. Jadi dengan adanya ini kita hanya 1 IP public yang kami provide. Akan tetapi apabila sudah memiliki VPN menggunakan beberapa IP atau segala macam itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Jadi menurut saya sih tidak perlu khawatir apabila
Bapak Ibu berubah lokasi ataukah berubah alat kerja itu tidak mempengaruhi secara teknikal seperti itu. Baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya akan lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Aldrich Sebastian. Untuk sistem Ever ERP ini apakah sudah ada modul Transportation Management dan Fleet Management? 2. Apakah satu user dapat login bersamaan pada 2 device atau lebih secara bersamaan? 3. Apakah sudah menerapkan geo-redundancy sebagai DRC site? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Untuk sistem Ever ERP ini kami tidak memiliki modul transportasi manajemen dan fleet management. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena dari partner kami Neo, seperti tadi disampaikan Bu Nisa di awal, sudah memiliki modul transportasi manajemen dan fleet management. Ya karena kami berpartner, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir apabila ingin satu package, ya ini kita bisa sekali untuk provide dan otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi kami. Nah, kalau yang nomor 2 itu adalah selama saya dapat login bersamaan pada 2 device atau lebih secara Jadi, bersamaan. Satu akun dipakai untuk 3 laptop gitu misal, atau 3 komputer gitu. Ya, itu tidak bisa. Jadi satu akun digunakan dalam satu device. Tapi apabila berpindah di akun yang sebelumnya sudah di logout, yang pindah akun bisa seperti itu. Tetapi kalau saya lihat sih sebenarnya tidak perlu khawatir. Tapi kan karena kami tidak menggunakan name user ya. Kalau name user kan satu akun hanya untuk satu user. Nah karena kami concurrent, sebenarnya ya bisa didaftarkan aja Pak beberapa, tinggal nanti diatur nih bagaimana penggunaan waktu yang efektif. Kalau di beberapa customer, kami bahkan berdasarkan jam. Jadi misalnya jam 8 sampai jam setengah 10 ini accounting. Nanti jam setengah 10 atau sampai jam 12 ini tim purchasing. Ya seperti itulah, itu kita bisa akali baik dari waktu ataupun dari yang lain seperti itu. Lalu geo-redundancy sebagai DRC site. ya, jadi kalau kami standar kami sudah ada backup. Cuman memang kalau untuk DRC itu nanti hal yang berbeda lagi. Seperti itu. Ya seperti Pak Tobik sampaikan bahwa sebenarnya apa saja bisa, cuman itu pasti akan berimpact ke biaya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya akan lanjut ke berikutnya dari Narendra Arisa. Selamat pagi Pak Ferdinand. Pada dasarnya manfaat implementasi ERP Cloud ini jauh lebih besar dibandingkan tantangannya. Cloud pada akhirnya juga membuat bisnis kita lebih gesit dan efisien. Hal ini berpotensi membantu meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan produksi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan lebih banyak lagi. Namun untuk mencapai ke goal dan efisiensi tersebut bukannya tanpa tantangan. Sebagai contoh topik seperti berapa besar biaya awal yang harus dianggarkan, employee yang belum terbiasa dan terlatih, keterbatasan knowledge dari user, serta kekhawatiran manajemen terhadap kemungkinan gagalnya adopsi pada tahap implementasi cloud ERP tersebut. Mohon advice dari Bapak, bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan di atas terkait dengan implementasi ERP cloud tersebut. Terima kasih. Oke. Karena yang namanya ERP ya, karena ini project ya, di mana-mana project kan mainnya kan sebagian besar kan mundur biasanya, kemungkinan besar. Oleh karena itu kan, karena projectnya ini tidak sebesar proyek-proyek BUMN atau yang bangun jalan lah dan seterusnya. Dan metodologi yang kita pakai juga sama seperti metodologi proyek-proyek pada umumnya, ada plan analisis dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau yang saya lihat ya selama saya 9 tahun di konsultan, jadi ada beberapa memang yang agak berbeda metodenya. Nggak bisa saya bilang satu PT dengan PT lain itu sama metode, tidak. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah, pertama, apakah perusahaan itu sudah pernah menggunakan sistem apa belum? Karena kalau dia sudah punya sistem, otomatis lebih gampang adaptasinya dengan sistem baru. Nah, kalau yang belum, nah ini yang lebih sulit. Nah, yang kedua, apakah orangnya itu anak muda, anak setengah tua, atau anak yang sudah tua? Nah, ini dua berbeda. Jadi kita nggak bisa paksakan orang muda dengan orang yang menengah ya, dan yang lebih tua lagi menggunakan metode yang sama, nggak bisa.
Karena kalau muda kan bisa lebih cepat nangkapnya dibandingkan yang setengah tua dan tua. Nah, itu juga berbeda lagi metodenya. Dan yang ketiga, terkait dengan apa namanya jenjang pendidikan ya, ini juga berbeda. Jadi kalau misalkan SDM kita memang SDM menengah ke bawah, metode pun yang akan berbeda. Jadi tidak bisa kita paksakan metode ini akan sama dengan itu yang selama ini saya dapatkan ya selama 9 tahun. Jadi ada beberapa metode yang tidak akan selalu sama dengan perusahaan lain. Jadi itu tergantung dari tempat nanti di mana kita implementasinya. Kemudian untuk pelatihannya itu sendiri, kami punya metodologi, punya 3 kali training, Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut. Jadi training pertama itu pasti terkait dengan pengenalan dulu sistem, karena tidak kenal maka tak sayang. Yang kedua kita langsung training ke end user-nya. Jadi tadi sudah kenal, baru mulai ngulik-ngulik nih, baru training ketiga nih. Baru training ketiga kita bikinkan simulasi. Jadi kan tadi sudah agak mengerti dikit nih. Nah, kita bikinkan simulasi yang sama persis dengan kejadian di tempat Bapak Ibu. Harapannya dengan tadi sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapin, kita bisa langsung dapat si feel-nya, si usernya. Itu kurang lebih untuk trainingnya. Nanti untuk biaya mungkin ada sisi terpisah lah ya. Kalau Bapak Ibu memang tertarik, mungkin bisa langsung konsultasikan dengan Neo-nya. Siap. Jadi teknologi itu ada untuk mempermudah. Betul. Yang jelas. Walaupun nantinya akan, wah ini nanti gimana, no worries karena kita nanti udah include sama trainingnya. Karena ini pasti step by step kita pastikan user sudah dapat menggunakan dengan baik. Jadi no worries about that ya Pak. Next, dari Pak Sigit dari PT KIK. Berapa lama implementasi penerapan ERP Cloud? Bagaimana solusi ini bisa lebih efektif dan efisien dalam penerapan? Ini saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaannya. Ini menarik nih. Jadi kalau di kami sendiri, karena kami paham ERP tiap negara itu berbeda-beda. Oleh karena itu, dari kami itu sudah kami localize atau sudah kami sesuaikan dengan regulasi yang berjalan di Indonesia. Jadi apabila Bapak Ibu misalnya percaya dengan kami, itu bisa menggunakan versi standar kami. Apabila menggunakan versi standar kami ini akan sangat menyingkat waktu implementasi. Jadi kalau pengalaman kami untuk implementasi yang menggunakan aplikasi standar kami, itu biasanya dalam waktu 3 bulan. Lalu kami memberikan dukungan untuk go live support on-site itu sekitar 1 bulan. Jadi waktu tersingkat yang pernah kami berhasil jalankan itu 4 bulan sudah termasuk babysitting selama sebulan after go live. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin mengingat keterbatasan waktu, ini saya juga udah di senggol-senggol panitia ya. Untuk sesi Q&A, hari ini kita cukupkan di sini. Apabila Bapak dan Ibu nantinya ada pertanyaan lebih lanjut, saya persilakan untuk menghubungi kami melalui email atau melalui email marketing@neoessential.co.id. Boleh minta tolong ke panitia bisa dituliskan di kolom chat. Atau nanti bisa kunjungi website kami di Neo Essential Technology. Bisa langsung di approach saja, nanti sales akan langsung hubungi Bapak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan excited yang sudah kita terjadi ini di webinar ini. Saya terima kasih banyak. Sebelum saya mengakhiri sesi webinar ini dengan saya untuk mengumumkan pemenang Pak. Jadi kita sudah dapat pemenang untuk sesi webinar hari ini. Yang pertama dari PT Datanet Indomedia, Bapak F. Budiman. Yang kedua dari Nirwana Harisma Group, Bapak Heri S. Dan dari PT Indah Logistik, Bapak Ardiansah. Baik, untuk ketiga pemenang tadi nanti akan dihubungi langsung oleh panitia kami untuk transaksi e-walletnya ya. Jadi saya sebelum menutup mungkin saya akan mengingatkan kembali poin-poin penting yang telah kita bahas hari ini. Bapak dan Ibu
mungkin sudah sangat totally aware dengan yang Pak Ferdinand sampaikan tadi bahwa Indonesia termasuk di jajaran tertinggi dan termasuk di jajaran atas bahwa industri top manufacture. Namun kita sayangnya masih tertinggal jauh tentang teknologi dan adaptasi teknologi. Di industri 5.0 ini memaksa kita untuk segera beradaptasi dengan manufaktur digital dengan salah satunya adalah cloud ERP ini. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengevaluasi proses dari bisnis, melihat dari different point of view. Apakah benar sih teknologi ini mempermudah dan memaksimalkan kinerja kita nantinya di perusahaan, dan apalagi kemudahan tentang rekonsiliasi dengan dokumen kepabean dengan terkait IT inventory tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdinand. Jika memang benar, kita sangat terbuka untuk konsultasi lebih lanjut tentang masalah IT Anda. Saya mohon maaf untuk mengakhiri webinar ini, saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kita sampaikan baik dari pemateri maupun dari kami, dan kekurangan kami dalam menjalankan acara ini merupakan saran yang sangat membangun apabila bisa disampaikan melalui kolom chat. Kami akan mengirimkan rekaman webinar dan materi presentasi ini melalui email Nanda Antinya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.